My little bunnies! You beautiful! No! I have so much bottled up ancestral fight and viciousness. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Amazing Maurice yang diproduksi pada tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seekor kucing yang dapat berbicara, cerdas, dan bercita-cita mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk dipergunakan di masa tuanya. Selain itu, film ini berkisah tentang kehidupan tikus yang tidak jauh berbeda dengan Maurice. Mereka semua dapat berbicara yang diakibatkan oleh sebuah tempat pembuangan sampah ajaib, di mana mereka semua memakan apa yang telah dibuang dari para penyihir. Tanpa panjang lebar, mari kita ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan di daerah pedesaan, semua warga terlihat ketakutan akibat hama tikus yang menyerang rumah mereka. Berbagai hal telah mereka lakukan agar tikus itu pergi, namun tidak seorang pun yang mampu mengusir hama tersebut. Seketika, ada seekor kucing datang dan memberi kabar jika hama tikus telah datang ke seluruh kota dan desa. Kemudian, Maurice memberikan sebuah solusi kepada para warga. Jika ingin tikusnya dibasmi, mereka harus memanggil si peniup seruling atau piper. Lewat alunan nada musik yang dimainkan, dia mampu membasmi hama tikus tersebut. Namun, Maurice tidak membantu mereka cuma-cuma. Dia meminta bayaran kepada semua warga desa. Tak lama kemudian, semua tikus yang berada di desa terhipnotis dengan musik yang dimainkan oleh Piper. Lalu, mengarahkan para tikus melompat ke sungai. Selanjutnya, para tikus itu naik ke daratan. Pemimpin para tikus yang bernama Dartan mengeluh karena ide si Piper alias Kate yang menyuruh para tikus melompat ke sungai. Meskipun begitu, usaha Maurice mengumpulkan cuan berhasil. Ternyata, mereka semua adalah komplotan penipu yang handal. Namun, ada dua tikus bernama Pieces dan Benz yang mempertanyakan kapan pekerjaan tipu menipu manusia ini berakhir. Maurice mengatakan jika pekerjaan ini tidak bisa dilepaskan, karena hewan seperti tikus tidak disukai oleh manusia, dan peran Maurice adalah membantu mereka agar tetap hidup dan survive. Sekaligus mewujudkan mimpi para tikus untuk ke tanah surga, di mana menurut buku pendongeng yang berjudul Mr. Bansi yang menceritakan tentang negeri ideal di mana para hewan yang mampu berbicara hidup bersama manusia dengan damai. Sayangnya, negeri itu tidak diketahui keberadaannya. Dengan bangga, Maurice mengatakan jika negeri itu berada di sebuah pulau. Jadi, tentunya kita ke sana harus menggunakan kapal dan uang yang banyak. Karena semua yang ada di dunia tidak gratis. Dan mereka harus terus mencari sebuah daerah agar terus bisa menipu. Di tempat lain, di sebuah kota, Pak Wali Kota memanggil trio penangkap tikus, bukan untuk mencari tikus, tetapi mencari makanan yang tiba-tiba hilang secara misterius. Trio ini dipimpin bosnya bernama Bossman yang berpakaian aneh. Meskipun begitu, Pak Wali Kota tetap memperkerjakan mereka. Selanjutnya, terlihat para tikus berlari-lari di saluran air untuk melancarkan aksi selanjutnya. Mereka berhenti di titik saluran yang sudah janjian bersama Kate dan Maurice.
Anehnya, di situ Dartan tidak mendeteksi tikus lokal saluran air. Meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan bersama Kate dan Maurice yang memasuki kota. Mereka pun terkejut melihat kota begitu sepi, ditambah tidak adanya warga yang menjual makanan di setiap tokonya. Bahkan, Maurice sampai masuk ke rumah warga dan mengecek ke dapur. Namun hasilnya sama, tidak ada makanan di sana. Kemudian, pemilik rumah tersebut keluar. Dia seorang gadis cantik yang bernama Malicia. Dia senang melihat kucing dapat berbicara dan langsung menawarkan kepada Maurice sepiring makanan. Di sela makannya, Maurice melihat salah satu tikus komplotannya bernama Sardin. Dia terjatuh dan tidak sempat melarikan diri dari Malicia. Untung saja, Sardin langsung memperlihatkan bakatnya dan Malicia akhirnya menyukainya. Anehnya lagi, Malicia penasaran bagaimana seekor kucing dan tikus dapat bersahabat. Sebelum menjawab, Malicia menebak jika mereka adalah komplotan penipu yang ulung dan menghasilkan banyak uang. Seketika, Kate, Maurice, dan Sardin terdiam karena tebakannya benar. Lalu, Malicia penasaran awal mula tikus bisa berbicara. Jadi, Sardin menceritakan yang sebenarnya. Pada waktu itu, ia dan teman-temannya tinggal di tempat sampah. Mereka memakan segala hal yang sumbernya berasal dari pembuangan sekolah sihir, sehingga mereka terkontaminasi kepintaran, bahkan menamai diri sendiri sesuai dengan benda yang ditemukan. Sementara itu, bosman yang lagi asik makan menyuruh kedua anak buahnya untuk menangkap tikus baru yang datang ke kota. Karena ia bisa merasakan kedatangannya. Padahal, para tikus lagi terkejut melihat keju di depan mereka. Seketika, Dartan melihat tempatnya dan tidak menemukan keanehan. Namun, Dartan masih curiga, jadi menyuruh tikus kelingki untuk mengeceknya. Hey, where do you think you're going? Ternyata, Dartan masuk ke jebakan kandang. Namun anehnya, jebakan itu tidak hanya satu, tapi ada puluhan. Di tempat lain, Kate, Malicia, dan Maurice menuju ke rumah penangkap tikus yang terkunci. Hebatnya, Malicia bisa membukanya. Lalu, mereka bertiga masuk mencari segala hal yang mencurigakan. Seperti ada lubang tikus di rumah penangkap tikus. Di dalamnya ada sebuah tuas. Begitu Malicia menariknya, seketika Kate dan juga Sardin jatuh ke ruangan bawah tanah. Lalu, Malicia dan Maurice menyusulnya. Mereka mengecek sekitar dan menemukan sebuah ruangan penuh makanan. Ternyata, tempat ini ruang penyimpanan makanan yang sudah dicuri. Tiba-tiba, Maurice yang asik makan menangkap tikus yang adalah Pisces. Dia datang untuk memberitahu jika para tikus dalam bahaya. Seperti Dartan yang terjebak di perangkap. I will crush her, useless piece. Namun, Malicia bisa membukanya. Begitu terbuka, Dartan langsung mengejar Kliki. Untungnya, diselamatkan Malicia dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan oleh dua orang penangkap tikus yang tentunya ingin menangkap para tikus. Hebatnya, Maurice bisa melarikan diri sambil mendengarkan penangkap tikus yang akan membawa Sardin ke tempat Red Bitten. Sedangkan para tikus lain terkunci di kandang. Tak lama kemudian, Maurice datang menyelamatkan mereka lalu memberitahu kalau Sardin dibawa ke Red Bitten, yaitu sebuah ring yang diisi oleh tikus dan anjing, dan membiarkan anjing mengejar tikus hingga mati. Meskipun begitu, Dartan dan yang lainnya akan menyelamatkan Sardin. Sementara itu, Benz dan Pisces dan Maurice menyelamatkan Kate dan Malicia. Sialnya, Malicia mengatakan adegan penyelamatannya seperti di buku dongeng Mr. Bansi
yang membuat Pisces marah karena dibohongi oleh Maurice. Sebenarnya, Maurice tidak tega memberitahunya. Sayangnya, Pisces terlanjur kecewa. Ia pergi begitu saja, lalu Benz menyusulnya masuk ke saluran air, di mana Pisces nggak mau kembali. Ia terus berlari hingga Benz menyadari ada bau tikus lain. Dan benar saja, tikus itu menculik Pisces. Di sisi lain, dua penangkap tikus yang lagi lahap makan dihampiri oleh Kate, Malicia dan juga Maurice, yang memberitahu jika makanannya sudah diracuni oleh tikus. Seketika, perut dua orang tersebut sakit, sehingga bisa diinterogasi tentang tikus-tikus yang ada di kandang. Karena awalnya, mereka mengumpulkan tikus untuk red baiting dan menyimpannya ke dalam toples, hingga ekornya saling menyatu. Dan terciptalah King Red yang membuat Maurice takut dan panik, karena King Red memiliki kekuatan yang sangat overpowering dalam mendominasi dan mengendalikan makhluk lainnya. Sehingga Maurice memilih kabur, meninggalkan Kate dan juga Malicia yang berencana masuk ke Dark Forest karena di sanalah tinggal Pied Piper yang asli dan bisa mengalahkan King Red. Yang tanpa disadari oleh mereka, Maurice menguping sambil membawa uang dan ia meninggalkan kota. Advantage being a cat. Selanjutnya, Dartan dan para tikus akhirnya tiba di arena Red Baiting. Mereka melihat adegan yang mengerikan. Seketika, kawanan tikus mati dikejar oleh anjing. Kemudian, ronde kedua dimulai, yaitu giliran Sardin. Untungnya, di waktu yang tepat, anak buah Dartan berhasil menyelamatkan Sardin. Namun apesnya, Dartan di sini malah tertinggal. Bukannya kabur, ia malah melawan anjing itu. Setelah itu, mereka semua kabur. Di sisi lain, Kate bermain suling untuk mengatasi rasa takutnya, yang justru disukai oleh Malicia. Tak berapa lama, mereka akhirnya tiba di depan rumah Pied Piper. Setelah melihat tingkah kejam Pied Piper, Kate malah ketakutan. Sementara itu, Benz yang mencari Pisces mendengar panggilan gaib. Dia pun mengikuti sumber suara itu yang berasal dari Bossman dan yang menculik Pisces. Namun, di situ Bossman mengajak Beats bergabung dengannya karena Beats peka dan bijaksana, sehingga tikus semakin kuat dan manusia semakin lemah. Padahal, yang diinginkan Beats cukup hidup bersama manusia dengan damai. Tiba-tiba, datanglah Maurice yang menyelamatkan Pisces. Syukurnya, Maurice berhasil. Kemudian, di rumah Pied Piper, Kate dan Malicia diam-diam masuk ke sana untuk mencuri seruling ajaib selagi pemiliknya tertidur. Sialnya, Pied Piper terbangun dan menangkap Kate. Dengan cepat, Pied Piper memainkan serulingnya dan menghipnotis Kate dan Malicia, dan menyuruh mereka masuk ke oven. Sialnya, mereka tidak mampu untuk melawan. Untungnya, Clicky berhasil menyelamatkan mereka berdua dan berhasil mengambil seruling ajaib, lalu bergegas menuju kota, di mana para tikus dan Maurice terjebak di jalan buntu yang membuat para tikus panik, sedangkan Maurice santai sambil menceritakan asal-usul dia bisa berbicara. Waktu itu, Maurice yang kelaparan memakan tikus sampah sihir sehingga membuat Maurice berbeda dengan kucing lainnya. Dan ia pun menyesal dengan kelakuannya. Di tengah penyesalannya, Dartan menemukan jalan lain. Lalu, mereka kabur hingga berhenti melihat sosok Bossman yang menanti mereka. Setelah itu, Bossman alias King Red menghipnotis para tikus agar menyatu dengannya.
Sebelum bersatu, Benz menyuruh Maurice pergi mencari bantuan. Ia pun lari ke dalam hutan dengan cepat, hingga berpapasan dengan Kate dan Malicia. Bukannya menuju ke arah yang sama, mereka malah bermain dan bercanda. Padahal, para tikus satu persatu mulai bergabung dengan King Rat. Malangnya, alunan suling Kate tidak mempan. Dengan mudahnya, King Rat menyingkirkan Kate, seperti manusia yang menyingkirkan para tikus. Namun Bates yakin kalau tikus bisa mengajari manusia untuk menghargainya, yang menurut King Rat bisa hanya lewat rasa takut. Namun, ada dua manusia yang tidak takut dengannya. Apesnya, mereka hanya beda ukuran dan kekuatan saja. Meskipun begitu, Kate dan Malicia tidak menyerah. Akhirnya, Kate membebaskan tikus yang menyatu, namun tidak bisa memisahkan ikatan ekor yang menyatu. Ternyata itu kekuatan King Rat, membawa Bates masuk ke dunianya. Lalu Bates yang menolak bergabung dibunuh, yang membuat Maurice di sebelahnya menjadi sangat marah. Of my claws. Malangnya, Maurice dan Bates mati dan masuk ke dalam alam gaib. Dia melihat tubuh Bates dihampiri pencabut nyawa, namun ia menyerangnya. Lalu siap untuk menelannya. Apesnya, ia tertangkap oleh pencabut nyawanya sendiri, yang justru memberinya ide nih. Ia meminta pencabut nyawa memberikan nyawa yang tersisa untuk Bates. Yang tentunya permintaan itu dikabulkan. Secara bersamaan Maurice hidup kembali, begitupun dengan Bates. Di akhir film, impian para tikus pun terwujud dengan hidup bahagia dengan para manusia. Mereka hidup berdampingan di kota, tempat Malicia tinggal. Bahkan, kota itu menjadi objek wisata. Itulah tadi alur cerita film Amazing Maurice. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa subscribe dan komen, serta like-nya juga. Ciao. Meow.